Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama Elfrida Eno Amsikan, peserta piloting tahap 3 tahun 2024 di Universitas Negeri Makassar. Dalam program pendidikan profesi guru NIM 249031491794, bidang studi ilmu pengetahuan alam, instansi tempat bekerja SMP Negeri 1 Fait, Kabupaten Asmat. Dalam uji kompetensi profesi guru, saya membuat video pembelajaran dengan materi ajar reproduksi pada tumbuhan angiosperme dengan menerapkan metode pembelajaran, diskusi, dan presentasi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta salah seorang untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, terima kasih untuk saudara yang telah memimpin doa. Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Baik, dengar nama Albert Tamenyi, Alfius Bairau, Agustinus Awin, Ari Kamur. Ya, baik. Jadi untuk kehadiran hari ini semuanya hadir ya. Terima kasih atas kehadirannya. Harap kehadiran ini dipertahankan. Oke. Sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ya, reproduksi pada manusia. Tujuan dari manusia melakukan reproduksi itu salah satunya apa? Ya, untuk menghasilkan keturunan. Kedua, memper apa? Ya, memperbanyak apa aja? Atau bisa disebut mempertahankan jenisnya. Jangan sampai punah. Seperti itu. Baik. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah sistem reproduksi pada tumbuhan angiosperme. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan angiosperme. Reproduksi pada tumbuhan angiosperme ini, yang pertama kita lihat dulu pengertian dari tumbuhan angiosperme. Ya. Baik. Angiosperme itu terdiri dari dua kata. Angiosperme ini terdiri dari berapa kata? Dua kata, yaitu angios dan sperme. Angiosperme ini
berasal dari bahasa Yunani. Kata angiosperma ini berasal dari bahasa apa? Bahasa Yunani. Yaitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan angiosperma adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan apa? Ya, tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Itu angion. Angion ini berarti kontainer. Kontainer ini berarti, kontainer itu biasa disebut apa? Tempat, atau kata lainnya wadah. Dan sperma artinya biji. Jadi angiosperma ini adalah apa? Tumbuhan pada biji tertutup. Tumbuhan pada biji tertutup. Jadi pada kesempatan ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini Ibu akan meminta kelompok-kelompok yang sudah dibagi itu untuk mendiskusikan tentang bagaimana cara tumbuhan angiosperma ini bereproduksi, baik itu secara aseksual maupun secara seksual. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang reproduksi alami tentang tumbuhan angiosperma. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, berikut ini kami akan membahas beberapa contoh tanaman yang bereproduksi dengan cara aksesual alami. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis, terdapat kencup samping. Kencup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Contoh tanaman yang bereproduksi dengan umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Yang keempat, umbi batang. Jika dia mati dengan seksama, pada permukaan kentang akan terlihat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai dengan untuk pertumbuhannya dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. supaya nanti bertanya itu terarah, jangan sampai salah sebut. Bisa tahu? Kepada kelompok 2 dan 3 yang mau bertanya kepada kelompok 1 disilahkan. Baik, saya tadi mendengar saudara pemateri menyebut kata meristem. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan jaringan meristem? Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang bagaimana tumbuhan pada angiosperma dapat melakukan reproduksi. Baik, terima kasih atas pemilihan kami untuk menjawab pertanyaan jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuhan batang maupun akar. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tumbuhan pada angiosperma dapat melakukan reproduksi karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun, jaringan, dan organ tubuh karena memiliki jaringan meristem. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada
kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya mari kita buka dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang reproduksi aseksual alami pada tumbuhan. Kelompok presentasi berikutnya adalah kelompok 2 tentang reproduksi aseksual buatan pada tumbuhan anesthesia. Kita melanjutkan presentasi, mari kita semua berdiri. Sama-sama ya, yang semangat dalam belajar. Masih semangat toh? Belajar apa? 1, 2, 3. Belajar Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok kami tentang reproduksi buatan pada tumbuhan angiospermae. Reproduksi aseksual buatan. Reproduksi aseksual juga dapat dilakukan dengan cara bantuan manusia. Berikut ini adalah berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk membantu reproduksi tanaman. Berikut ini adalah akan membahas tentang cara reproduksi aseksual buatan dengan bantuan manusia. Yang pertama, cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan setek akar. Petani juga menggunakan teknik setek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana teknik okulasi pada tanaman pohon jeruk. Ya, pertanyaan dari kelompok 1 itu tentang teknik okulasi pada pohon jeruk. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Coba sebutkan contoh tanaman lain yang dapat berkembang biak dengan cara menyambung. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara reproduksi okulasi atau menempel dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tanaman menyambung salah satunya adalah tanaman bunga kertas atau disebut bougainville. Adalah salah satu tanaman yang sering disambung agar dalam satu tanaman terdapat beberapa warna bunga. Terima kasih jawaban dari kami. Kelompok 2 sudah selesai menjawab pertanyaan? Sudah? Ya, mari kita beri aplaus dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang reproduksi
aseksual buatan pada tanaman angiospermae. Selanjutnya kita akan masuk ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae. Kepada saudara pembaca materi, saya persilakan. Tumbuhan angiospermae dapat bereproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi seksual melibatkan dua induk yang menghasilkan keturunan yang secara genetik dapat sama atau berbeda dengan induknya. Reproduksi seksual pada tumbuhan angiospermae dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Penyerbukan atau polinasi. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan. Proses penyerbukan atau polinasi dapat dilakukan dengan bantuan perantara, yaitu dengan perantara angin atau anemogami. Tanaman jagung dan padi memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang apabila tertiup angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut anemogami. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Masa dormansi biji dapat diakhiri dengan memberi perlakuan yang berbeda-beda, tetapi perkecambahan berbagai macam biji dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya tentang penyebaran biji dengan bantuan angin atau anemokori. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya tentang penyerbukan dengan bantuan serangga. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin disebut anemokori. Angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Baik, kami juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyerbukan dengan bantuan lebah terdapat pada bunga matahari, memiliki warna yang menarik dan cerah, misalnya kuning. Karena memiliki ciri serupa, sangat menarik bagi serangga seperti lebah untuk hinggap dan mengisap nektar. Umumnya serbuk sari yang dihasilkan lengket sehingga mudah melengket pada kaki penyerbukan dengan bantuan lebah serangga. Dari bunga Betty, sedangkan
alat kelamin dari bunga jantan itu disebut apa? Serbuk sari, seperti itu. Kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini itu tentang apa? Tumbuhan? Ya. Tentang reproduksi pada tumbuhan angiosperme. Ya. Reproduksi berarti bagaimana cara tumbuhan ini dapat berkembang biak. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya itu tumbuhan reproduksi pada tumbuhan angiosperme itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif atau disebut apa? Aseksual. Reproduksi secara aseksual atau secara alami ini berarti reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada reproduksi aseksual ini atau reproduksi secara vegetatif dapat dibagi lagi di dalam dua bagian, yaitu reproduksi aseksual secara alami dan secara buatan. Secara alami ini ada beberapa tadi yang disebut itu dia dengan cara rimpang. Rimpang itu contohnya pada apa? Ya, pada lengkuas, pada kunyit. Pada apa lagi? Jahe, dan terakhir pada kencur. Yang ketiga, bulbus. Ini terjadi pada apa? Ya, bawang. Ya. Ini dia lapisan daunnya berlapis-lapis. Lapisan daging daunnya tebal yang dilindungi oleh lapisan paling terluar. Ya, jadi kulit bawang yang luar itu mengering punya fungsinya untuk melindungi lapisan daging daun dalam apa? Bawang, seperti itu. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang, ya, tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang ini salah satunya kentang dan peta. Ya. Kalau di luar daerah mereka menyebut ubi jalar. Kalau di sini bilang apa? Petatas. Yang berikut, stolon atau geragi, ya. Stolon atau geragi itu batang yang tumbuh dan menjalar di atas permukaan tanah. Ya, di sekitar kita punya halaman ini. Di depan sekolah itu ada ini rumput, ini namanya apa? Pegagan. Ini selain ini dia berfungsi juga untuk sayur, ini untuk kesehatan. Habis apa lagi? Rumput apa? Rumput apa? Rumput teki, ya betul Yosua itu. Rumput teki. Dan yang terakhir itu adalah apa? Stroberi. Karena tanaman stroberi memiliki apa? Batang yang tumbuh di atas permukaan ya. Jadi pada ruas batangnya itu akan tumbuh tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Seperti itu. Yang terakhir, kuncup adventif daun. Tadi Ibu dengar itu bilang cungkup. Ya. Kuncup. Ya. Itu tunas yang tumbuh pada tepi daun. Tunas yang tumbuh pada tepi daun, ya, yang akan menghasilkan tumbuhan baru. Seperti itu. Yang kedua, reproduksi aseksual buatan, ya. Ini ada beberapa teknik yang dilakukan reproduksi aseksual buatan. Ini contohnya cangkok, menempel, apalagi merunduk, menyambung, dan setek, ya seperti itu.
Yang terakhir, reproduksi seksual pada tumbuhan angiosia. Seksual ini berarti melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, ini tadi karena ada yang terakhir, reproduksi seksual pada tumbuhan angiosia. Seksual ini berarti melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, ini tadi karena ada putik dan ada serbuk ya, ada putik dan ada kepala sari seperti itu. Ya. Baik, itu materi presentasi kita, materi pembelajaran kita hari ini tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan. Ibu ulang, reproduksi pada tumbuhan angiosper. Ya, karena reproduksinya itu ada dua bagian, yaitu secara aseksual dan secara seksual, seperti itu. Ya, baik. Yang terakhir, Ibu minta salah seorang untuk menceritakan kesannya, apa yang belum dicapai dan apa yang sudah dicapai. Ya, silahkan. Coba ceritakan apa yang kamu sudah capai ketika dalam mempelajari materi ini dan apa yang belum dicapai. Silahkan. Ya Bu, kami dapat pelajaran yang baru. Kesan yang kami dapat dari pelajaran ini adalah tentang rizoma Bu, atau rimpang, dan tentang stolon atau geragi. Yang ketiga adalah umbi lapis Bu, tentang umbi lapis. Dan yang keempat adalah umbi batang. Dan kelima adalah adventif atau daun Bu, kuncup adventif Bu. Ya, dari ESEP mengatakan bahwa setelah dia mempelajari materi ini, dia mulai mengetahui bagaimana tumbuhan bereproduksi dengan cara aseksual alami. Ya. Ya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada reproduksi seksual, aseksual, dan seksual pada tumbuhan angiosperme. Jadi, materi minggu depan itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi pada tumbuhan angiosperme. Kita untuk hari ini cukup. Ibu minta salah seorang untuk memimpin kita dalam doa. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya.